Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali membahas soal kompetensi teknis untuk P2 dan P3 berupa soal SJT atau Situational Judgment Test untuk persiapan menghadapi P3K tahun 2023. Ini sudah part yang ke-63. Soal yang pertama, ada seorang siswa berkebutuhan khusus di sekolah Anda dan dia memerlukan perhatian ekstra di dalam kelas. Guru merasa tertekan dan tidak yakin apakah bisa memberikan dukungan yang diperlukan. Tindakan yang Anda lakukan adalah A. Mengabaikan siswa tersebut dan fokus pada siswa yang tidak memiliki kebutuhan khusus. B. Meminta bantuan dari orang tua siswa untuk mengatasi masalah tersebut. C. Mencoba mencari solusi yang sesuai dengan melibatkan sumber daya tambahan seperti spesialis pendidikan khusus. D. Menyarankan kepada kepala sekolah agar siswa tersebut dipindahkan ke sekolah luar biasa. E. Menyarankan siswa tersebut untuk mencari bantuan belajar di luar sekolah. Nah, kalau sekolah kita ditetapkan sebagai sekolah inklusif, jadi di dalamnya itu kita menerima siswa dari kelompok mana saja, kita wajib mengetahui karakteristik dari siswa kita, terutama siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, dari mana kita dapat? Yaitu kita bisa melibatkan sumber daya yang ada, mencari ilmu-ilmu tentang menggali karakteristik dan bagaimana cara melakukan pembelajaran terhadap siswa berkebutuhan khusus itu melalui spesialis pendidikan khusus. Jadi, bukan berarti kita harus menyarankan kepada kepala sekolah agar siswa tersebut dipindahkan ke sekolah luar biasa atau meminta dia untuk mencari bantuan belajar di luar sekolah sendirian atau mengabaikannya dan fokus pada siswa yang tidak berkebutuhan khusus. Nah, itu tidak tepat. Jadi kita sebagai seorang guru harus mampu mengetahui karakteristik siswa berkebutuhan khusus dan lalu merancang pembelajaran yang sesuai dengan keterbatasan yang mereka miliki. Jadi jawabannya itu adalah yang C. Soal kedua, Anda adalah seorang guru yang memiliki hubungan sangat dekat dengan salah satu siswa Anda. Hubungan ini bersifat profesional. Anda menyadari bahwa siswa Anda tersebut mengalami masalah di rumah. Tindakan yang Anda lakukan adalah A. Mengabaikan masalah siswa tersebut dan fokus pada proses pembelajaran. B. Menawarkan siswa tersebut untuk tinggal dengan Anda sementara waktu. C. Mendiskusikan masalah siswa tersebut dengan guru lain tanpa izin siswa. D. Menyediakan sumber daya dan dukungan sesuai dengan kebijakan sekolah dan melibatkan pihak yang berwenang jika diperlukan. E. Mengajak siswa tersebut keluar dan berbicara secara rahasia. Jadi ada suatu waktu misalnya Anda sebagai wali kelas kemudian terjalin kedekatan dengan siswa Anda, jadi merasa dekat dengan salah satu siswa tersebut dan Anda juga tahu bagaimana keluarganya dan dia mendapatkan masalah. Bisa jadi itu masalahnya siswa tersebut mendapat kekerasan dari orang tuanya atau masalah lainnya. Nah, bagaimana cara kita sebagai seorang wali kelas atau guru menyikapi masalah tersebut? Yaitu kita sediakan sumber daya dan dukungan yang sesuai dengan kebijakan sekolah dan libatkan pihak yang berwenang jika diperlukan. Jadi kita tidak boleh juga masuk terlalu jauh terhadap masalah siswa tersebut, meskipun kita sudah dekat dengan siswa tersebut. Jangan sampai kita menawarkan siswa tersebut untuk tinggal dengan kita, atau mencarikan solusi-solusi lainnya yang kurang tepat. Jadi tetap ketahui batasan-batasan antara guru dengan siswa, hubungannya itu seperti apa. Jadi jawabannya adalah D. Soal ketiga, Anda adalah seorang guru IPA, Anda ditempatkan di sekolah dengan fasilitas laboratorium yang tidak lengkap, maka tindakan Anda adalah A. Berinisiatif untuk mengajak siswa melakukan kegiatan praktikum di alam bebas dengan memanfaatkan kejadian alam yang sifatnya ilmiah. B. Mengkomunikasikan keterbatasan fasilitas tersebut dengan kepala sekolah agar dicarikan solusinya. C. Memaksimalkan fasilitas yang ada. D. Berupaya mencari bantuan dana dari komite untuk melengkapi fasilitas yang kurang. E. Cukup melakukan pembelajaran di kelas saja. Nah, ini adalah bagi guru-guru IPA. Jadi belum semua sekolah itu memiliki laboratorium dan kalaupun ada, fasilitasnya itu tidak lengkap. Nah, bagaimana usaha kita? Yaitu kita bawa anak itu praktikum di alam bebas. Karena tidak selalu praktikum IPA itu harus di dalam ruangan. Kita cari kejadian-kejadian alam yang bersifatnya ilmiah yang bisa kita jadikan sebagai media untuk praktikum kepada anak didik kita. Dan yang poin yang paling tinggi itu adalah yang A. Kemudian yang kedua yaitu poin yang C. Kita maksimalkan fasilitas yang ada. Soal keempat, sekolah Anda sedang disibukkan dengan menyusun administrasi dalam rangka kegiatan akreditasi. Setiap guru dikelompokkan dan telah mendapat
tanggung jawab dengan poin-poin tertentu. Namun, tiba-tiba Anda jatuh sakit dan tidak bisa datang ke sekolah, maka tindakan Anda adalah A. Meminta bantuan rekan satu tim untuk menyiapkan semua bagian tugas Anda. B. Meminta rekan satu tim Anda datang ke rumah dan mengerjakan tugas bersama. C. Meminta kepada rekan satu tim untuk mengirimkan tugas yang bisa Anda kerjakan dari rumah. D. Meminta rekan satu tim untuk menghubungi lewat WA jika ada administrasi yang berkaitan dengan Anda. E. Meminta kepala sekolah untuk mencari guru lain sebagai pengganti Anda. Nah, ini biasa terjadi kesibukan-kesibukan pada saat akreditasi. Kita akan menyusun bukti fisik, yaitu berupa administrasi sesuai dengan poin-poin yang diminta dalam akreditasi tersebut. Jadi biasanya dibentuk tim, kemudian masing-masing tim itu mempunyai tanggung jawab untuk poin-poin tertentu. Nah, bagaimana kalau tiba-tiba kita sakit dalam rentang waktu melaksanakan tugas tersebut, sedangkan tugas ini adalah tugas yang harus segera dilaksanakan. Nah, kita tidak bisa datang ke sekolah karena suatu penyakit. Maka sikap kita itu adalah kita minta rekan satu tim kita untuk mengirimkan tugas yang bisa kita kerjakan dari rumah. Nanti kita kirimkan kembali. Nah, ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab kita. Jadi, meskipun sakit, kita tidak lepas tangan 100%. Kemudian, kalau yang B ini tidak tepat juga. Kita minta rekan kerja kita datang ke rumah kita dan lalu bekerja bersama di sana. Nah, ini tidak tepat sekali. Jadi, yang paling tepat itu adalah yang C. Soal kelima, Anda adalah seorang walas. Seorang siswa Anda berminat pada suatu kelompok bidang ilmu sosial ketika memilih studi lanjutan ke SMA. Namun orang tuanya menginginkan anak tersebut memilih ilmu sains karena dia dipersiapkan untuk kuliah di kedokteran nantinya. Sedangkan siswa Anda merasa tidak mampu menguasai ilmu sains. Apa yang Anda lakukan? A. Menasihati siswa tersebut untuk patuh kepada orang tua karena orang tua pasti telah memikirkan masa depan anaknya dengan baik. B. Memberi saran kepada orang tua agar anaknya dibiarkan memilih bidang ilmu yang diminatinya. C. Menyarankan kepada siswa tersebut untuk membujuk orang tuanya agar tidak memaksakan keinginan. D. Melakukan kunjungan rumah dengan membawa data prestasi siswa sebagai bahan diskusi dengan orang tua agar bisa memahami potensi anaknya di bidang ilmu apa. E. Bersama guru BK, Anda sebagai walas akan memfasilitasi pertemuan antara orang tua dengan siswa. Anda akan mendiskusikan bersama masalah tersebut dan menggunakan data-data sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, ini sering terjadi di tingkat SMA ataupun di SMP saat memilih jurusan. Kalau sekarang mungkin tidak ada lagi penjurusan di SMA. Kendala seperti ini, orang tua selalu memaksakan anak-anaknya masuk memilih bidang ilmu sains karena masih ada pemikiran dari beberapa orang tua bahwa ilmu sains itu memiliki tingkatan lebih dibanding dengan ilmu sosial. Sedangkan anaknya sendiri yaitu merasa tidak mampu untuk menguasai ilmu sains karena di sana ada matematika, kemudian IPA, fisika, kimia, dan biologi. Jadi, bagaimana tindakan kita sebagai wali kelas menghadapi dua pertentangan tersebut? Nah, di sini yang paling tepat itu adalah kita libatkan guru BK, karena guru BK lah yang paling paham tentang hal ini. Kita fasilitasi untuk bertemu antara orang tua dengan anak, kemudian kita diskusikan bersama masalah tersebut, kemudian kita buktikan dengan data-data bahwa prestasi anak itu selama ini itu adalah di bidang ilmu sosial. Kemudian guru BK juga bisa menyampaikan bahwa semua ilmu sama saja, jadi tidak ada tingkatan-tingkatan tertentu. Semua disesuaikan dengan bakat, minat, dan kemampuan anak. Soal keenam, sebagai seorang guru, Anda merasa iklim kelas sudah kondusif, di mana semua siswa merasa diterima dan dihargai. Namun, ada seorang siswa Anda yang secara terbuka mengejek dan merendahkan siswa lain karena suatu perbedaan. Maka tindakan Anda adalah A. Mengabaikan insiden tersebut karena guru tidak bisa mengontrol semua siswa. B. Menghukum siswa tersebut karena telah memperlihatkan sikap yang buruk. C. Mengingatkan semua siswa agar tahan banting terhadap ejekan. D. Berbicara secara pribadi dengan siswa tersebut dan menjelaskan dampak tindakannya, lalu mengingatkannya tentang norma etika di dalam kelas. E. Meminta semua siswa menghukum siswa yang mengejek tersebut sesuai dengan kesepakatan kelas. Jadi, soal ejek-mengejek karena suatu perbedaan itu sering terjadi di kelas, terutama mungkin di tingkat SMP maupun SD. Awalnya cuma saling mengejek nama orang tua atau mengejek karena perbedaan logat atau bahasa. Nah, bagaimana tindakan kita? Yaitu kita bicara secara pribadi kepada siswa yang sering mengejek tersebut. Kita jelaskan dampaknya
bagi rekannya yang kena ejekan. Lalu kita ingatkan dia tentang norma dan etika di dalam kelas. Jadi mengejek ini sudah termasuk kepada bullying. Bullyingnya itu adalah dalam bentuk verbal atau kata-kata. Jawabannya adalah D. Baik Bapak Ibu, bagi yang masih berminat memiliki soal dalam bentuk PDF untuk soal SJT dari part 1 sampai 50, masih bisa dihubungi nomor WA yang tertera. Demikian saja Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu lulus P3K tahun ini. Amin amin ya robbal alamin. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.